Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini kita kembali lagi ke meja saya membuat video ya, yaitu teras rumah. Sekarang saya akan membahas sedikit tentang jakaba. Kemarin tuh ada yang bertanya ya, jakaba saya ada belatungnya, ada larvanya. Saya kira itu karena jakabanya itu tidak ditutup secara rapat ya. Karena secara pengalaman pribadi saya, Jakaba itu yang tidak tertutup rapat maka akan mengundang beberapa makhluk ya, makhluk hidup terutama jentik, terus larva lalat dan lain sebagainya. Itu termasuk mengganggu pertumbuhan dari Jakaba ya. Ini kan Jakaba yang kemarin saya buat tetapi nanti kita lihat saja hasilnya seperti apa. Nah, kita masukkan dulu ke dalam ini ya, wadah ya, biar sobat-sobat tanduran bisa melihat semua. Terus ada yang menanyakan, katanya, apakah airnya bau? Kalau menurut pengalaman saya, tidak ya, tidak berbau ya. Ada pula yang bau, tetapi setelah didiamkan 1 sampai 2 hari, baunya hilang. Kalaupun bau diaplikasikan tidak masalah ya, dan itu baunya tidak membekas di kulit atau di tangan ya. Nah, kalau ini sepertinya tidak jadi jakaba ya. Ini seperti air leri atau air leri yang didiamkan cukup lama. Baunya cukup menyengat. Kalau dibilang bau busuk ya busuk, tetapi bukan busuk yang arti sebenarnya ya. Busuk bukan yang seperti apa ya. Yang sobat-sobat tanduran pikirkan ya. Saya itu agak kesusahan ya kalau mau mendefinisikan baunya seperti apa. Baunya itu ya agak kecut-kecut gimana, tetapi bukan kecutnya seperti fermentasi. Ya bau khas yang apa ya? Kalau sobat-sobat tanduran penasaran, coba didiamkan sajalah air lerinya, ditutup rapat sampai 3 minggu, nanti dicium baunya lah. Kurang lebih baunya seperti itu. Bedanya kalau di air leri itu nanti yang didiamkan baunya membekas di kulit, sedangkan yang air jakaba itu tidak. Dan ciri-ciri yang lain adalah airnya kadang bening, kadang berwarna merah ya. Kalau airnya bening itu karena kekurangan sinar matahari ya. Kalau sampai kita taruh di teras yang terkena sinar matahari langsung, nanti air jakaba itu akan berubah menjadi merah. Kalaupun tidak berubah menjadi merah, nanti akan apa ya? Terlihat di dinding-dinding wadah yang kita gunakan ada lumut ataupun ada sesuatu yang berwarna merah. Itu memang ciri khas dari air jakaba sendiri. Kalau untuk membuat PSB terus terang saya juga belum pernah coba ya. Nanti kalau saya punya banyak nanti coba saya aplikasikan. Sekarang sebelum saya lanjutkan saya akan membahas ini ya. Salah satu hasil dari aplikasi Jakaba. Ini masih skala rumahan ya. Ya lumayanlah bisa memenuhi kebutuhan di dapur ya. Mengurangi pengeluaran untuk beli cabai ya lumayan ya. Nah ini tinggi cabai adalah 2 jengkal tangan saya. 2 jengkal ya. Tadi terlihat ya. Ini salah satu keunggulannya seperti ini. Cabai tinggi 2 jengkal. Usianya sudah matang ya. Karena memang entah kenapa ini tumbuhnya cukup kerdil. Kemarin dikocor Jakaba hasilnya seperti ini. Tumbuh bunga-bunga baru. Salah satu keefektifan dari Jakaba adalah seperti ini. Ada ini media tanamnya kecil ya. Ini cuma kurang lebih selebar telapak tangan saya ini. Walaupun tangan saya kelihatan jumbo ya. Ini kurang lebih ya berapa ya itu? Sekitar 20 cm ya. Tingginya pun sama ya, sekitar 20 cm. Padahal dia bag cukup kecil ya. Tapi bisa memaksimalkan pertumbuhan cabai. Dalam artian bisa membuat cabai itu berbuah. Bahkan ada yang sampai sebesar ini ya cabainya. Walaupun cuma satu tapi ya lumayan ya kalau bagi kita. Ya tapi kalau bagi orang yang suka makan pedas ya itu masih kurang maksimal ya. Kemarin ada yang sempat komentar, kok cabenya kecil-kecil, kok cabenya hanya sedikit. Ya kita garis bawahi dulu ya. Cabai yang banyak itu ada varietas sendiri ya. Dan tidak semua varietas itu sama hasilnya. Ya, salah satu keunggulan Jakaba ini adalah mempercepat pertumbuhan dari pembungaan. Salah satunya itu. Lalu yang kedua, cabai yang kerdil itu akan cepat besar, cepat tinggi dan nanti akan diakhiri dengan
mulai muncul bakal bunga. Ini untuk tanaman cabai ya. Kalau untuk yang di lahan saya terus terang belum membuat karena saya masih belum punya lahan ya. Saya masih kelas di polybag saja. Dan kalau dibilang aplikasi Jakaba kok cabainya cuma sedikit beda dengan dikasih pupuk NPK, ya itu terserah ya. Karena kemarin saya coba menggunakan pupuk NPK, mungkin kelebihan dosis jadinya kurang maksimal hasilnya. Dan sedangkan ini hasil dari Jakaba itu ya tidak semuanya bagus ya. Bahkan ada yang mati seperti itu. Terus yang ini, dan ini usia cabenya kurang lebih sudah 1 tahun ya. Padahal kalau yang aslinya kan cabai bisa berbuah itu usianya berapa lama. Dan ini juga yang ada di tanah ya, saya tanam di tanah. Ini kurang lebih usia hampir 2 tahun ya. Tapi masih ada kemungkinan besar masih bisa tumbuh cabainya. Walaupun daunnya sedikit, kelihatan banyak rantingnya, kurus-kurus, tidak terawat, tetapi masih bisa menghasilkan ya. Ini salah satu dari keefektifan dari air Jakaba itu sendiri. Ya, jadi coba dibayangkan ya. Sedangkan petani itu kan menanam cabai itu juga tidak terlalu lama ya. Itu hanya sebentar, kurang lebih 1 tahun, terus dicabut menanam lagi. Sedangkan kalau kita menggunakan air Jakaba bisa memperlama usia tanam sendiri. Itulah sekilas dari penjelasan saya tentang Jakaba ya. Nanti kalau ada yang masih bertanya silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti coba saya ulas kembali. Untuk video kali ini saya kira cukup dulu ya. Saya akhiri, salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.